Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Martinus dari Komunitas Tritunggal Maha Kudus, dalam renungan singkat masa Prapaskah 2026, tahapan rohani yang keempat, dengan tema Sukacita Pertobatan, Allah memulihkan kehidupan. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 17 sampai dengan 24. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Para pemirsa yang terkasih, hidup manusia sering diibaratkan seperti putaran roda. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang susah, kadang senang. Seringkali keadaan ini merupakan akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat. Dan inilah keadaan yang dialami oleh si anak yang hilang dalam bacaan ini. Ketika anak yang hilang menyadari dan kembali, ia berkata, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Namun ada hal yang mengejutkan dengan sikap sang bapa. Ia berlari menyambut, memeluk, dan memulihkan martabat anaknya. Inilah wajah Allah. Allah yang bersuka cita ketika kehidupan dipulihkan. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Di tengah krisis dan luka dunia saat ini, gereja mengajak kita bersuka cita. Sebab kasih Allah lebih besar dari dosa dan kerusakan. Sukacita Prapaskah bukan penyangkalan terhadap penderitaan, melainkan harapan bahwa pemulihan itu memungkinkan. Di dalam Laudito, si artikel 67 yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 tentang pemaknaan yang salah terhadap dominasi manusia atas alam menyatakan, setiap komunitas dapat mengambil apa yang mereka butuhkan dari harta bumi untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi bumi dan menjamin keberlangsungannya, kesuburannya,
untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Paus Fransiskus menegaskan bahwa Allah melihat seluruh ciptaan sebagai sungguh amat baik. Keyakinan ini meneguhkan iman kita bahwa kerusakan bukanlah kata akhir. Allah terus bekerja untuk memulihkan dan memperbarui kehidupan. Sukacita pertobatan lahir ketika kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan dunia yang terluka. Di dalam pertobatan, kita menemukan kembali harapan bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa, dan pemulihan selalu mungkin bagi manusia dan ciptaan. Semoga hati kudus Yesus memimpin dan menerangi kita semua. Amin. Para pemirsa dimanapun berada, semoga Tuhan selalu memberkati langkah laku aktivitas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.